Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad El Sirasi, absen 24. Saya Kezia Nawame Salum, absen 20. Saya Safia Dadan Kalila, absen 28. Saya Aldila Zauzal Masa Putri, absen 1. Saya Naura Atia Kusma Dewi, absen 27. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarain Paskibra Provinsi tahun 2025 yang berasal dari Paskibra Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 1 Purwokerto, yaitu Atta Khairul Azam. Halo Atta. Halo, Halo, Ata. halo. Halo Anta. Halo. Sebelumnya kita mau tanya nih, boleh dong perkenalan dulu sama ceritain sedikit lah pengalaman kemarin waktu tugas di Paskibraka Provinsi di Semarang coba. Oke, baik, perkenalkan saya Atta Khairul Azam. Seperti yang tadi sudah disebutkan, saya juga anggota Paskibra di SMA Negeri 1 Purwokerto. Saya sekarang sekarang saya di kelas 11. Untuk kelas 11 sendiri itu 11-11. Terus untuk pengalaman saya di kemarin saat lagi diklat itu, yang pertama lumayan asik karena ketemu orang-orang baru dari masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Terus juga selama di sana dikarenakan ya sempat kaget juga karena di Semarang kan hitungannya panas dibandingin di Purwokerto. Jadi ya sempat kaget dari cuaca di sana. Terus untuk pengibaran ya alhamdulillah kemarin lancar. Cuman eh, belum dapat rezeki di pasukan 8. Jadi cuman rezekinya di pasukan 17. Mungkin gitu Mas, Mbak. Oke, makasih nih. Kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dulu nih, menurutmu apa makna nasionalisme bagi kamu sebagai seorang paskibraka dan bagaimana itu mempengaruhi tindakanmu? Baik Mas, untuk nasionalisme itu menurut saya adalah bentuk dari cinta dan juga rasa bangga ya Mas kepada bangsa dan juga negara. Untuk dari saya dikarenakan sebagai seorang paskibraka, nasionalisme itu dapat membuat saya menjadi lebih disiplin Mas yang pertama. Karena kan juga di paskib itu dilatih tentang kedisiplinan, terus juga karena waktu kemarin itu sempat eh, ada beberapa materi juga itu ningkatin rasa nasionalisme dan juga rasa menghargai dari jasa-jasa para pahlawan yang telah mencapai kemerdekaan, Mas. Oke, bagus banget ya kalau jadi alumni Paskibraka, Purna Paskibraka. Ya, Terus Mas. yang kedua nih, gimana kamu nerapin nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah, gimana nih? Mungkin dari yang di sekolah dulu ya, Mas. Untuk penerapannya itu mulai dari hal-hal simpel aja sih, Mas. Kalau untuk di Semansa kan sekarang ada kebiasaan baru itu waktu di jam 10 ada diputerin lagu Indonesia Raya. Nah, untuk menunjukkan rasa nasionalisme juga penerapannya itu seperti contohnya berdiri dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk di lingkungan lainnya mungkin dengan melaksanakan pengibaran kali ya Mas. Untuk saat pengibaran itu melaksanakan dengan tertib, terus juga dengan rasa penuh tanggung jawab. Gitu Mas. Oke, semoga tindakanmu yang di sekolah maupun di luar sekolah bisa memengaruhi orang yang di sekolah maupun di luar sekolah ya. Terima kasih Atta. Amin. Sama-sama Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Gimana sih kamu menunjukkan rasa cinta tanah air melalui tugas dan kegiatan sebagai paskibraka? Bisa dijelasin nggak? Eh untuk menunjukkannya itu seperti yang saya sebutkan tadi ya Mbak. Untuk saya kan juga karena sebagai seorang paskibra, juga paskibra di sekolah juga itu dengan cara melaksanakan tugas Mbak yaitu saat upacara bendera itu melaksanakan dengan benar dan juga dengan rasa penuh tanggung jawab, Pak. Jadi seperti Oke, itu. makasih Ata. Ya, Mbak. Mantan banget ya. Selanjutnya ada pertanyaan keempat nih, Ata. Apa tantangan kamu
dalam menghadapi dan menerapkan sikap nasionalisme di era yang banyak tantangan dan penyimpangan sosial saat ini kan. Pastinya di sekitarmu banyak orang-orang yang mungkin ya memiliki sikap di luar. Maaf Mbak, untuk mic-nya itu kayaknya mati Mbak, nggak ada suaranya Mbak. Eh, Mungkin saya jawab dulu aja ya Mbak. Untuk yang tadi saya dengar itu kan ada tantangan ya Mbak. Untuk tantangan yang saya hadapi itu seperti contohnya sendiri, kan waktu kemarin-kemarin itu sempat ada eh, isu atau sebuah entah tren atau bagaimana ya Mbak tentang bendera One Piece. Nah, itu juga menurut saya salah satu bentuk rasa tidak cinta tanah air. Ya memang dari orang-orang tersebut merasa kalau dia itu kurang didengar oleh entah oleh pemerintah negara atau bagaimana Mbak. Tapi untuk sekelompok orang yang tersebut itu yang membuat tantangan bagi saya sebagai generasi muda untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada khalayak umum Mbak. Mungkin itu Mbak jawabannya Mbak. Oke, Ata. Makasih. Sama-sama Mbak. Oke, buat pertanyaan selanjutnya itu gimana sih kamu itu memotivasi teman-teman kamu buat memiliki sikap nasionalisme yang kuat dan peduli terhadap bangsa dan negara? Itu gimana ya? Oke, untuk dari saya sendiri itu sebenarnya melaksanakan hal-hal yang menurut saya simpel ya Mbak, kayak mengajak teman-teman pada saat pengibaran bendera saat di hari Senin itu untuk segera ke lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Terus juga untuk contoh lainnya itu ya seperti yang tadi saya juga sudah sebutkan, kan di Semansa itu ada kebiasaan baru yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu dari saya mengajak teman-teman untuk segera berdiri saat mulai eh, akan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya tersebut, Mbak. Oke, makasih ya jawabannya. Sama-sama, Mbak. Oke, Ata. Ini pertanyaan ke-6 ya, Ata. Bisa Ya, nggak Mbak. kamu kasih contoh kayak penerapan nasionalisme yang kamu lakukan sebagai seorang paskibraka? Contohnya kayak dalam kegiatan sosial atau kegiatan lainnya gitu. Mungkin untuk kegiatan sosial ya, Mbak. Untuk kegiatan sosial itu saya juga lumayan aktif di Karang Taruna di sekitar rumah saya, Mbak. Itu juga menurut saya merupakan salah satu bentuk nasionalisme yang saya tunjukkan di lingkungan sosial, Mbak. Untuk di lingkungan lainnya seperti lingkungan sekolah, ya seperti yang saya sebutkan tadi itu ada upacara bendera dan lain sebagainya, Mbak. Oke, makasih Ata. Nah, ini untuk last question-nya. Menurut kamu Ayo, nih, Mbak. bagaimana kau melihat peran Paskibraka dalam membangun kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda atau Gen Z kayak kita-kita ini, dan gimana kamu mempromosikan nilai-nilai kebangsaan? Baik, Mbak. Menurut saya sebagai Gen Z juga, Mbak, sebagai generasi muda, itu memiliki peran yang lumayan penting, Mbak, dikarenakan karena banyaknya isu-isu mengenai ya ada beberapa sekelompok orang yang memang tidak ada rasa nasionalismenya, kayak sudah hilang rasa nasionalismenya, itu menjadi sebuah tanggung jawab kami untuk mendisiplinkan orang-orang seperti itu, Mbak. Entah mengajak atau dan lain sebagainya, Mbak. Mungkin itu jawabannya, Mbak. Oke, makasih Ata atas jawabannya. Sama-sama, Mbak. Jadi mungkin gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari kita nih wawancara buat Purna Paskibraka Provinsi berarti 2025 ini. Ya, Mas. Mungkin cukup sampai sini aja wawancara kita. Makasih banyak atas Ya, terima kasih Thank juga, you, Mas. Terima kasih Ata. kembali, Mas.